Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita akan evaluasi ya teman-teman ya. Jadi kita bakalan selama 1 jam ke depan ini kita bakalan tanya jawab seputar materi Shopee yang teman-teman mau tanyain sebelumnya. Kalau misalnya ada yang mau tanyain, teman-teman boleh dikasih waktunya buat bertanya. Silakan teman-teman semua, ayo ada yang mau bertanya yang sekiranya mesti harus dijawab panjang teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di grup kan mungkin lebih dijawabnya pendek, tapi kalau misalnya di Zoom ini kita bisa jawab yang lebih panjang teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bertanya saya persilahkan. Ya, selamat malam Kak Guzi. Ya, ya, ya malam Kak. Boleh. Eh, saya Hani. Gini Kak, kalau misalnya live Shopee, itu kan kita Mm-mm. memperkenalkan produk-produk kita nih. Sedangkan varian di pengharum itu kan banyak macamnya. Nah, itu baiknya kita display semua varian. Apa gimana ya? Soalnya produkku belum lengkap. Oh, kalau misalnya kalau itu ya kalau buat Kuslab ya. Jadi kalau buat Kuslab itu cukup tampilin produk-produk yang best seller aja. Contoh misalnya kalau misalnya kayak botol apel itu kan banyak ya ada 21 varian. Itu tampilin aja kayak Godfrey, Ocean Fresh, Black Coffee, Fresh Baby yang emang bener-bener paling best seller aja di bidang di niche yang itu ya produk itu. Jadi nggak usah semuanya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya emang kebetulan ada semuanya gitu kan, tetap yang dipasang di display pas live itu jangan semuanya. Kecuali kalau misalnya emang variannya dikit kayak Redivisor cuma 4 doang, itu nggak apa-apa pajang semuanya di live gitu. Cuma kalau yang banyak dosat itu mungkin bisa divarian, misalnya contoh yang botol apelnya Godfrey, Black Coffee, Ocean Fresh, Rose Baby, Lavender. Terus nanti yang spraynya nih, kan dia juga 21 varian. Nah, itu mungkin yang lainnya. Kayak orange, lemon, strawberry, melon gitu. Jadi kita bikin variasi aja. Supaya kelihatannya banyak warnanya kayak gitu. Gitu. Jadi Hmm. ntar misalnya kita lagi bahas aroma gitu kan, kita di displaynya nggak ada gitu. Itu maksudnya nggak mengesankan kita kurang profesional apa gimana ya? Maksudnya di mata yang audiens gitu. Nah iya, makanya paling saran saya sediainnya tuh yang paling best seller aja dulu. Kalau Hmm. misalnya ada nanya ada ke variannya gitu, ada di belakang, cuman ini nggak ada di display. Kalau display ini khusus buat yang varian bestsellernya aja gitu. Ada kok stoknya, bilang aja kalau ada yang tanya gitu ya di live-nya. Kak ini ada nggak? Ya ada kak di belakang stoknya untuk sekarang di varian display paling bestseller yang ini nih. Oh, yang rasanya bakarat yang gak yang ini, ada yang black coffee yang buat kos di mobil cocoknya gitu. Jadi kita jelasinnya kayak gitu. Jadi Oh iya. nggak usah bilang nggak ada kak stoknya, jangan. Tapi tetap ada, Hmm. cuman ada stok di belakang gitu. Iya iya iya. Oke deh. Ya, thank you Mm. Kak. Oke. Taruh, taruh. Kak, kemarin udah iklan. Kita kan pilih satu produk aja, tapi kenapa produknya tidak muncul semua, hanya berapa aja? Kan emang nama juga pas lagi set iklan itu pilih satu produk, justru munculnya satu produk doang dong. Kenapa hanya berapa aja? Sama udah riset biaya per klik seperti ini disarankan, tapi tetap juga nggak sampai hitungan menit. Soalnya kan udah habis kira-kira. Masih yang salah ya, Kak. Jadi gini, kan pas lagi setting produk iklan nih, yang buat iklan itu pilih produknya satu aja dulu. Terus pas lagi setting harga, nanti di settingan harganya itu jangan langsung setting yang harga yang gedenya. Jadi kan pas lagi teman-teman sini semua udah pilih settingan harganya nih, ketika klik kata kuncinya itu kan ada rekomendasi harganya. Itu yang bikin teman-teman langsung habis itu karena itunya. Jadi kan kemarin saya udah bilang kalau ketika teman-teman mau edit atau ngedit buat kata kunci iklannya atau biaya iklannya, sebaiknya dimatiin dulu iklannya. Baru kalau misalnya udah saya ngeditnya, dinyalain lagi gitu. Jadi yang bikin iklannya langsung cepat habis itu karena mungkin sebelumnya settingan biaya per kliknya itu masih pakai standar default dari Shopee yang bisa per kliknya itu 3.000, bisa per kliknya itu 10.000, 12.000, atau bahkan gede lah, nggak yang kecil gitu. Nah, kita settingnya per rupiah, per 300 rupiah, per 400 rupiah. Jadi setting bitnya tuh kecil teman-teman. Supaya apa? Supaya kita tuh nggak rugi gitu. Karena kalau misalnya kita langsung settingnya 1.000 ke atas itu
pasti rugi teman-teman, kayak gitu. Jadi sebelum ngedit settingan iklan, entah itu kata kuncinya ataupun biaya iklannya ataupun harga bitnya, itu dimatiin dulu atau di pause iklannya. Nah, baru teman-teman edit gitu kan, masukin semua kata kuncinya, jangan lupa atur harga bit iklannya. Udah selesai di setting semuanya, baru nyalain lagi iklannya gitu. Caranya kayak gitu. Kan kemarin kasih tahu tuh kalau buat pause iklannya ada yang nonaktifkan iklan. Kalau udah iklan berjalan, dan tapi kalau iklannya belum berjalan, berarti kita bisa setting dari awal gitu apa bit iklannya. Pokoknya kan pasti kalau kita masukin kata kunci iklan, di samping kanan itu ada harga iklannya tuh, harga bitnya kayak 12.000. Itu tuh bit yang teman-teman perlu ubah dulu gitu. Jadi berapa? Jadi 300 atau 400 rupiah per kliknya. Kayak gitu. Kalau emang pas lagi setting produknya nih, misalnya buat iklan ya. Jadi di setting iklan itu kan kalau ketik pilih produk itu bakal muncul banyak. Nah, pilihnya satu produk aja gitu. Bisa jadi nggak muncul semua karena produknya tuh banyak yang baru diupload, jadi belum bisa langsung dimunculin buat iklan. Jadi tetap pilih satu dulu aja, yang paling best seller. Kayak gitu. Kejawab ya, Kak John. Atau kalau mau ditanya yang kurang langsung on mic aja nggak apa-apa gitu. Oke, yang lainnya gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Kak, kalau kita sudah order barang di DA, terus kita transfer, setelah itu konfirmasi lagi ke DA-nya. Nah, itu konfirmasinya ke menu yang mana, Kak? Ke tempat yang tadi Kakak bayar. Jadi gini kan, ketika Kakak klik pesan, habis itu nanti ada disuruh transfer berapa. Nah, di halaman itu, di halaman yang sama nih, di halaman Kakak disuruh transfer berapa sampai 3 digit terakhir, itu ada di ke bawahnya itu ada konfirmasi transfer kayak gitu. Konfirmasi pesanan. Nah, diklik, habis itu teman-teman masukin screenshotan hasil transfernya. Udah kayak gitu aja. Jadi nggak jauh-jauh gitu. Masih di halaman yang sama. Itu Kak, jadi kayak gitu. Masih halaman sama, nanti di scroll ke bawah ada buat konfirmasi transfernya. Pokoknya habis udah order, itu halaman ordernya jangan langsung dihapus, artinya jangan langsung klik home, habis itu langsung hapus halamannya gitu kan, hapus halamannya. Kalau mau di HP atau kalau misalnya di PC langsung di close, enggak, jangan. Biar nggak bingung, jangan langsung di close, biarin aja gitu kan, nanti kan disuruh transfer biayanya sampai contoh 25.013, contoh ya gitu. Nah, itu nanti setelah transfer 25.013, teman-teman tinggal konfirmasi pembayaran di situ juga ada di bagian bawahnya. Konfirmasi pembayaran, klik, masukin masukin kayak tanggal konfirmasinya, terus namanya, siapa pengirimnya gitu. Habis itu upload upload fotonya, habis itu kirim kayak gitu. Masih di halaman yang sama kok, masih di menu halaman yang sama. Kak Rahma udah ini Kak, udah pernah order barang di DA atau belum? Kalau udah pernah order barang nanti bakalan muncul kok menunya. Kejawab ya Kak. Ada pertanyaan lagi teman-teman semua? Kalau ada yang masih mau bertanya hal pendek atau panjang juga apa-apa. Tapi kalau bisa tanyain pertanyaan yang emang kalau dijawab tuh mesti harus panjang lebar gitu. Biasanya tentang iklan sih, gitu. Atau tentang mindset di Shopee atau mungkin sistem di Shopee kayak gimana gitu. Jadi supaya saya bisa jelasinnya panjang juga gitu. Ayo ada pertanyaan lagi teman-teman, nggak apa-apa ditanyain aja. Kita punya waktu 1 jam kok sampai jam 10 kurang lebih ya. Iya Kak, ada lagi Kak. Iya boleh. Eh, Kalau di Shopee itu kan beragam ya, jadi konsumen itu istilahnya ngelihat harga itu udah terbuka gitu kan. Si Hmm. konsumen juga kan bisa langsung bandingin harga, cari yang termurah ataupun bagaimana. Nah itu mindset kita tuh sebagai pedagang ya, di iklan di Shopee kayak gitu kan, berjualan di Shopee untuk biar tetap nggak kalah saing itu
gimana ya, kita tetap konsisten iklan aja gitu ya? Iya, satu iklan, terus yang kedua juga eh, punya karakter toko. Jadi yang bikin dia harganya kenapa bisa lebih laku daripada harga yang paling murah itu karena biasanya itu karena tokonya tuh beda karakteristiknya. Artinya punya pembeda. Jadi kalau misalnya toko si A misalnya itu karakter tokonya gini, misalnya harganya 22.000. Kalau misalnya beda harga terus mungkin sekitar 1.000 2.000 itu masih nggak begitu bermasalah banget kalau di Shopee itu. Masih masih kayak diliriknya biasa. Cuma kalau udah bedanya 5.000 itu pasti biasa udah dilirik gitu kan. Cuman yang bikin orang bakal beli ke toko kita lebih sering adalah kalau misalnya produk ini lebih banyak di-share atau dijangkau sama banyak pengunjung. Nah, buat ngecapai hal itu butuh ikut event Shopee sama iklan. Jadi ketika teman-teman iklan itu kan naikin peringkat produk ke atas. Dan ketika teman-teman ikut event Shopee, artinya toko teman-teman dan produk teman-teman itu di-share ke pengunjung atau pengguna Shopee yang lainnya gitu, yang entah itu tertarik dengan produknya ataupun belum ataupun yang mungkin yang pernah nyari hal yang serupa gitu ya. Itu bakal di-share sama Shopee-nya gitu. Kalau teman-teman ikut event-nya. Jadi meskipun adalah bukan masalah tentang harganya tapi seberapa banyak pengunjung yang masuk ke toko kakak gitu loh. Kalau di Shopee mungkin ya misal contoh HRT buat apa 22.000. Kalau bedanya masih 1.000, 2.000, 3.000 tuh masih masih aman sih, masih nggak begitu berpengaruh banget. Tapi kalau udah 5.000 ke atas udah berpengaruh gitu. Hmm. Terus gini Kak, misalnya kita udah nemu nih konsep masalah harga ini, udah nemu nih winning point-nya gimana. Nah, ketika kita kan sudah bikin barang, udah diupload, udah bikin harga coret, itu tuh harga utamanya misalnya kita mau ubah, itu tuh kita harus ngapus harga promonya dulu, apa harus dihapus semua produknya bikin dari awal sih ya? Dimatiin dulu aja promo produknya gitu. Oh, Dimatiin promo produknya habis langsung ubah harga oh gitu. bisa gitu ya? Iya. Cuman kalau udah ubah harga, dia nggak bisa langsung kasih promo dulu, mesti nunggu 7 hari. Itu peraturan di Shopee gitu. 7 hari Oh, baru dia bisa dikasih promo apa lagi, mungkin promo harga coret atau mungkin pakai diskon atau promo hemat gitu. iya, iya. Nah, kalau dalam advertising kan biasanya kalimat itu kan yang jadi salah satu titik poin nih bikin orang tuh ngelirik atau enggak. Nah, kalau di marketplace, apakah deskripsi produk berarti kan kalimat iklan ya? Apakah itu juga salah satu yang jadi titik poin utama ya dalam beriklan? Kayak Pak, Facebook. paham, paham. Ini maksudnya arahnya ke sana. Itu em, itu maksudnya kan namanya ya apa? Sama kayak deskripsi produk lah. Cuma kalau misalnya di sosial media itu dia lebih ke mancing kata-katanya supaya dibeli gitu kan. Nah kalau di mm, Shopee ini enggak, dia dia emang mm, pure ketika ada orang mau ke Shopee pasti emang tujuannya buat beli, bukan mau buat apa-apa lagi. Atau mungkin dia sekedar gabut, mungkin cek-cek produk, masukin keranjang, cek out akhir bulan, paling gitu. Cuman mm, yang jadi poin adalah yang bikin dia masukin ke produk itu adalah judulnya, judul produk sama fotonya. Jadi kalau fotonya serak nih sama dia, dia pasti bakal klik. Dan kalau misalnya dia itu nyari barang yang sudah dibutuhin, itu biasanya dia ngeliat dari judulnya. Bukan dari deskripsi. Deskripsi itu kalau di Shopee itu nggak begitu berpengaruh banget buat yang lebih mm, detailnya. Tapi dia lebih nyari ke judulnya. Jadi ketika judulnya itu sesuai dengan apa yang dia cari, contoh misalnya dia carinya parfum. Oh mm, di judulnya ada tulisan parfum tuh, parfum sesuai yang dia cari, misalnya parfum buat mobil contohnya, atau mungkin parfum buat badan. Itu pasti dia klik gitu karena dia di judulnya itu sesuai dengan apa yang dia cari. Beda ceritanya kalau misalnya dia carinya parfum tapi ternyata judulnya tuh nggak ada tulisan parfumnya gitu. Itu biasanya dia nggak langsung check out gitu atau nggak masukin keranjang. mm. Selama itu judulnya sesuai dengan apa yang dia cari, itu pasti kebeli gitu. Iya, iya. Berarti hard selling ya, benar-benar hard Iya langsung selling. hard selling. Karena kan ini marketplace, Iya, iya. bukan Oke. copywriting yang di sosial media ya. Iya, iya. Oke, Oke, deh. Thank you. Makasih ya, Kak. oke. Ya, lanjut pertanyaan ya guys. Kalau ada yang mau nanya lagi, nggak apa-apa kalau misalnya ada yang udah mulai iklannya ataupun mungkin masih bingung nih caranya di Shopee gimana gitu. Tanya aja. Rusak.
Mas gue sih kalau kita dapat order ya Heeh, dari, eee, pembeli gitu. heeh, Nah dari terus Shopee kita ya, Kak? kan terus kita order ke DA ya. Iya iya, Nah betul. itu kan, di alamatnya kan ke dia langsung gitu ya. Mhm mhm. Nah terus kan, kalau pembayarannya berarti kita bayar duluan ya? Iya. Oh, bingung cara putar uangnya gimana ya? Oh jadi gini, kalau misalnya kan kalau saya belanja buat sendiri, Iya, datangnya ke rumah itu kan langsung bayar tuh bisa. pakai Heeh, BCA gitu misalnya. mhm, Nah kalau ini kan dari orang, kalau mhm, kita, kan nggak pakai modal dulu gitu. mhm. Jadi terus gimana tuh kita nggak bayar dulu ke DA atau gimana? Nanti nggak dikirim? Tetap dibayar dulu. Jadi kita istilahnya kayak nalangin dulu. Kita nalangin Oh, dulu ke DA-nya. Iya. Jadi iya bayar. tetap alurnya kita harus nalangin dulu. Heeh. Hmm. Kan tapi Alurnya kalau katanya sistemnya kan tanpa modal berarti kan kita nggak ngeluarin uang dulu kan? iya, tapi bukan berarti ngeluarin uang itu dalam artian kayak harus banget belanja produk atau harus banget gimana, enggak gitu. Kan biasanya Begitu. yang bikin bis itu mahal itu karena beli produknya harus banyak gitu. Sedangkan kalau di dropship itu nggak harus beli produk gitu, maksudnya kayak gitu. Oh, jadi tetap aja kita nalangin dulu tapi antar Mhm. barangnya ke alamat pembeli. Customer-nya langsung iya. Jadi entar sistemnya contoh kita nalangin misal contoh botol apel ya satu ya, contoh botol apel beli satu. Kita jual di Shopee contoh 25.000. Berarti kita kan check out di DA-nya 17.000 ya kan. tujuh belas Ya. ribu kita kirim atau transfer ke DA. Nah, nanti dia kirim kan barangnya sampai ke customer-nya, customer udah klik pesan terima, ntar 25.000 itu dikurang biaya admin berapa contoh hasil akhirnya contoh ya katakanlah 22.000 dari 25.000. Nah, 22.000 itu masuk ke saldo penjual Shopee-nya dulu. Nah, ntar dari saldo penjual Shopee itu bisa dicari ke rekening. Nah, selisihnya dari mana kita untungnya? Ya berarti dari 22.000 dikurang 17 gitu. Berarti 3 tambah 2 5.000 per satu piece botol apelnya. Kalau misalnya kejualnya 10 berarti 5 kali 10 50. Itu kalau sehari. Kalau sebulan tinggal hitung aja, berarti tinggal kali-kali aja kayak gitu. Ya, ya, Kayak gitu caranya. ya, ya, oke. Kasih. Oke, mungkin buat teman-teman semua kalau bingung kayak gimana dapat untungnya nih gitu kan. Kok kita harus ini dulu atau putaran uangnya kayak gimana? Kayak gitu teman-teman. Jadi putarannya kayak gitu. Jadi kita bayar dulu atau beli barangnya ke DA tapi yang langsung ya misalnya sesuai dengan pesanan customer-nya. Bukan beli barang yang masih kita belum tahu pesanannya apa. Terus muter, barang kirim, pesanan terima, uangnya masuk ke saldo penjual. Selisih dari penjualannya itu dikurangin harga beli kita sebelumnya, itu jadi keuntungan kita. Kalau misal contoh ada 5 botol apel, ya berarti 5 kali 5, 25.000 gitu yang keluar. Kalau misalnya 10, 5 kali 10, 50. Kalau misal sebulan bisa kejual 100 botol apel, ya 5 kali 100 berapa tuh? 500 kayak gitu. Profitnya ya teman-teman ya. Tapi itu profitnya masih profit kotor. Belum dikurangin kalau teman-teman udah ngiklan gitu. Tapi kalau misalnya biasanya kalau udah lancar sih itu insya Allah ada aja gitu. Kak, pemula sehari harus ngiklan berapa ya Kak supaya banyak pembeli? Kalau awal-awal itu kita target ini jangan langsung banyak pembeli dulu Kak. Jadi kan kemarin jelasin tujuan iklan itu kan ada 3. Pertama, perbanyak traffic. Kedua, perbanyak penjualan. 3, efisiensi keuntungan gitu. Atau efisiensi penghasilan. Nah, kalau emang baru di awal-awal ngiklan atau di awal-awal bangun toko itu kita target utama adalah bagaimana caranya pengunjung tokonya itu banyak dulu gitu. Jadi orang-orang yang berkunjung ke tokonya, orang-orang yang dia pokoknya masuk ke tokonya itu masif banyak gitu. Nah, ntar ketika udah banyak, ntar tinggal baru mikirin gimana caranya biar ada penjualan. Nah, itu gimana caranya? Bisa dengan sediain voucher atau mungkin kasih harga coret atau pakai diskon. Jadi bikin si customer ini belinya tuh ngerasa untung dengan harga yang dia beli gitu dibandingkan kalau misalnya dia beli toko lain. Contoh misalnya di toko lain dia harganya tok 22.000 doang gitu. Terus di kita harganya 25.000 misalnya botol apel ya. Tapi kalau misalnya beli 3, misalnya ada diskon 3.000 terus ada pilihan apa gitu kan. Jadi kita kasih harga yang kayak gitu. Itu kan lebih mancing customer-nya buat beli lebih banyak atau mungkin buat dia segera langsung check out karena ketika dia beli 3 itu langsung otomatis kepotong 3.000 gitu contoh ya. Atau
Misalnya ketika dia beli 100.000 minimalnya, itu dapat diskon potongan 5.000 gitu. Berarti kan banyak tuh, dia dapat banyak potongan. Nah, itu yang bikin customer-nya buru-buru check out kayak gitu. Dibandingkan kalau misalnya kita jual tok doang. Kalau jual tok harga HET, kita itu jadi nggak bisa ngasih space harga buat iklan sama buat ikut event. Karena nih, nanti pasti ada event gratisan. Ini saya suka ikutin sih. Biasanya pertengahan bulan atau event-event tertentu itu dia mengharuskan buat ngurangin harganya kita, harga produknya itu 5% lebih rendah daripada harga rata-rata harga 30 hari terakhir. Contoh misalnya botol apel harga rata-rata 30 hari terakhir itu 22.000. Berarti kurang 5% berapa lah. Nah, itu harga minimal yang harus kita pasang atau buat ikut event itu. Jadi kalau kita nggak pasang harga itu minimalnya, ya kita nggak bakal bisa di approve sama Shopee-nya buat maju gitu, buat naik, buat supaya produknya bakal di-push, nggak. Kita nggak bakal di-approve. Nah, kenapa? Karena peraturan Shopee-nya gitu. Jadi mesti harus 5% rendah dari harga rata-rata 30 hari terakhir gitu. Nah, kalau misalnya data HRT itu bisa dia ngasih harga itu. Kenapa? Karena dia udah biasa di atas harga HRT. Jadi ketika udah masuk ke situ, masuk 30 hari terakhir, nanti bisa aman gitu. Jadi dia bisa tetap terdaftar gitu. Jadi kuncinya kalau di awal iklan itu fokusnya gimana caranya banyak yang berkunjung ke tokonya gitu. Entah itu mau sekedar lihat tokonya atau ngeliat produknya. Pokoknya banyak yang berkunjung deh gitu. Caranya gimana, ya dipikirin aja. Dan biasanya pun, kalaupun di awal-awal iklan itu biasanya paling ya itu nggak nyampe 10.000 sehari itu paling paling ini ya, pengalaman saya pribadi. Itu yang lagi seretnya banget. Kenapa? Karena emang kita tuh namanya juga baru awal iklan gitu kan ya. Belum ada pengunjung yang tahu, belum ada orang yang tahu toko kita gitu. Emang pasti di awal itu bakalan dikit biaya iklannya, pasti itu. Tapi ketika udah mulai ada yang banyak yang tahu, banyak yang notice, nah itu pasti mereka pengen beli bawaannya. Cuman eksekusinya adalah gimana caranya dia itu bisa beli. Ya tadi kemarin saya bilang jangan sampai produknya itu nggak ada penilaiannya. Produk itu mesti ada penilaiannya sama jumlah terjualnya berapa gitu. Supaya apa? Supaya si customer percaya kalau misalnya emang ternyata produk ini tuh emang pernah ada yang beli gitu di toko ini. Dan jangan lupa tanggal terjualnya harus selalu update tiap harinya. Jadi kalau misalnya seandainya hari ini atau mungkin besok belum ada penjualan, misalnya udah seminggu nih bener-bener nggak ada penjualan atau 2 minggu gitu. Itu kan si customer bisa lihat nih, kalau misalnya penilaian masih dikit ya gitu, kalau penilaian belum banyak atau masih dikit, itu biasanya customer lihat ini terakhir ada penjualan penilaian kapan nih gitu kan ya. Ini khusus customer yang detail ya biasanya kalau ada yang mau nyari gitu. Tapi kalau yang dia nggak nyari detail, cek aja ya pasti langsung langsung beli aja gitu. Cuman kita harus mikirin gimana caranya dia di hal itu tuh si customer bisa beli gitu. Caranya ya gitu, jangan lupa penjualannya sama penilaiannya harus ada. Gitu. Karena percuma juga kita udah promosi nih tapi kita belum orang-orang tuh nggak tahu nih produknya tuh atau barangnya tuh bagus atau enggak sih buat dibeli kayak gitu. Jadi mesti harus banget ada review produknya. Review produk itu maksudnya kasih penilaian di produknya gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada yang beli, kemarin kan saya udah bilang caranya pakai friend order dari akun teman lain. Syaratnya jangan sampai HP-nya sama, harus beda. Terus device yang beda itu jangan pernah di login akun toko. Jadi cukup satu device aja yang jadi akun toko utama. Terus jangan pakai jaringan yang sama. Alamat pengiriman harus beda, rekening transfernya juga harus beda. Kayak gitu. Dan akunnya juga harus beda. Kayak gitu. Supaya dia bisa. Jadi istilahnya kayak orderannya kayak order normal. Kalau teman-teman mau main friend order ya. Jadi kita ngorder ke toko sendiri, terus terkirim barangnya mungkin nggak asli, terus pas lagi udah nyampe, kita tinggal kasih penilaian, dan penilaian itu tetap harus ada barangnya teman-teman. Jadi kita kayak foto. Nah, kenapa kemarin saya bilang coba beli beberapa produk itu buat itu teman-teman. Jadi buat nggak foto produknya pas lagi datang aja gitu. Jadi kayak kesannya tuh beneran barangnya baru datang dan ada putih fotonya gitu. Nah, itu kalau ketika ada customer yang ngeliat foto itu, ketika dia mau cek itu pasti lebih lebih yakin gitu. Karena ada fotonya gitu. Kak, kalau promo harga coret dari Shopee jangka waktunya kan hanya 3 bulan. Kita udah berhenti, apakah bisa lanjut atau ada lagi Kak dari promo yang lama jadi buat? Jadi kalau misalnya udah 3 bulan ya, itu kan dia otomatis selesai. Promonya selesai. Tapi bisa kita jalin lagi. Entah kita buat baru, terus kita bikin setting waktu yang sama 3 bulan lagi, terus
diskon yang sama di 3 bulan lagi, atau kita bisa duplikat promo yang tadi. Jadi misal contoh promo yang ini nih, itu kan udah kita setting sedemikian rupa, mulai dari harga coretnya berapa, produknya masukin apa aja. Kalau kita nggak mau ribet, klik aja duplikat gitu. Jadi di promo itu ada tulisan duplikat, klik duplikat, habis itu tinggal diatur aja tanggalnya berapa yang terbaru. Langsung aktifin deh, selesai. Itu kalau misalnya nggak mau ribet gitu. Cuma kalau misalnya emang mungkin masih bingung cara duplikatnya gimana, ya mungkin bisa buat ulang gitu. Jadi buat harga promo, harga coretnya buat ulang. Nah, masukin produknya ulang juga gitu. 1, 2, 3, 4, 5, terus harga coretnya berapa aja, masukin satu-satu kayak gitu. Sama tentuin tanggal mulainya sama tanggal akhirnya kapan. Itu bisa kok gitu. Intinya kalau misalnya seandainya udah 3 bulan udah habis, ya udah, dia berarti udah habis untuk promo itu. Cuman kalau ditanya apakah bisa dibuat lagi, bisa gitu. Bisa buat yang baru dengan produk yang sama, atau mungkin dari promo yang udah berhenti tadi, yang udah habis, itu bisa kita duplikat. Kita duplikat itu artinya kita settingannya sama ya. Nanti tinggal atur tanggalnya aja kayak gitu. Kak, apa yang suka kalau persentase chat menurun? Nah, ini kebanyakan orang nggak notice ya. Jadi banyak dari kita mungkin menerima spam spam promosi toko lah dari toko lain gitu, promosi produk apa aja dari toko lain. Nah, itu kalau teman-teman nggak balas, itu persentase chatnya nurun teman-teman. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman dapat inilah kayak dapat broadcast dari toko lain gitu, apa nawarin produk, itu teman-teman balas. Minimal udah sekali balas itu udah aman teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak balas sama sekali, itu ngaruh. Jadi sebisa mungkin saran saya kalau misalnya teman-teman ikutin atau follow toko siapapun lah gitu. Terus ketika dia nge-BC, ada BC-annya, teman-teman matiin promosinya untuk selamanya gitu. Jadi nanti kan ada pilihannya tuh. Ketika kalau teman-teman chat ini ya di HP itu, ketika ada promosi masuk tuh ada tulisannya berhentikan promosi untuk seminggu kah, atau sebulan kah, atau 3 bulan, atau selamanya. Nah, klik yang selamanya aja supaya kalau dia nge-share broadcast promo produknya tuh kita nggak muncul di HP kita gitu. Jadi kita aman. Jadi kalau misalnya ada chat-chat kayak gitu, kita nggak perlu harus balas gitu. Tapi yang jelas chat apapun yang masuk ke toko kita, entah itu dari BC ataupun dari customer, itu pun kita harus balas, minimal ya sekali balas gitu. Jadi nggak usah yang kayak harus barbar kali, nggak usah gitu. Tapi kalau misalnya udah balas itu udah cukup kok sebenarnya. Itu udah nampung atau udah naikin persentase chat kita. Tapi kalau kita balasnya berkali-kali, itu bisa lebih cepat naiknya gitu. Jadi yang bikin naiknya itu adalah kalau kita balas dan yang nanya ke toko kita semakin banyak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita balas itu naik. Kalau yang nanyanya banyak dan kita balasnya banyak juga, itu naik juga. Tapi kalau misalnya ada chat masuk terus kita nggak balas dan itu ada banyak, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dari lima chat itu dari toko manapun dia nge-BC, itu kita nggak balas sama sekali. Wah, itu bikin performa chatnya turun. Jadi yang bikin turun tuh karena hal itu. Jadi cara naikinnya ya kayak gitu, ada yang ngechat langsung balas, ada yang chat langsung balas gitu. Kak, kalau duplikat iklan itu bukan berarti produknya ya. Jadi ada dua kan ya, makanya settingan iklannya aja yang duplikat. Ini bukan duplikat iklan, Kak. Jadi ini yang tadi saya bilang duplikat itu duplikat promonya, promo kalau kayak harga coret gitu ya. Cuma kalau iklan ini dia cuma bisa satu doang. Jadi kalau satu produk itu iklan kata kunci nih, ya udah dia cuma bisa satu satu produk doang. Jadi nggak bisa duplikat iklan gitu, nggak bisa. Kecuali kalau misalnya satu produk ini dia iklan produknya udah, kata kuncinya udah, terus iklan produk serupanya juga udah. Nah, itu baru bisa. Berarti ada dua kan, tapi dua jenis berbeda. Cuman kalau di satu jenis yang sama, misalnya contoh iklan kata kunci produknya doang, nah itu cuma bisa satu produk ya satu produk aja. Kita nggak bisa duplikat iklannya. Yang bisa kita samain adalah kata kuncinya. Contoh, misalnya di satu iklan botol apel, kita kata kuncinya parfum gitu kan. Bisa contoh parfum badan atau parfum ruangan. Nah, ntar di parfum Summerson, kita juga bisa masukin kata kuncinya parfum badan atau parfum ruangan atau parfum apa gitu. Itu bisa gitu. Tapi yang jelas ketika masukin kata kuncinya di produk itu, masukin kata kunci yang relate sama produknya. Artinya jangan sampai mencong atau menceng ke lain hal lah gitu. Karena kalau udah ke lain hal tuh nggak masuk dia. Gitu. Kalau saya ini kan cuma bisa satu produk ya satu aja gitu. Sebenarnya bisa kalau teman-teman mau ya. Misalnya ketika teman-teman setting iklan itu di satu settingan yang sama, itu bisa langsung banyak produk. Cuman itu saya nggak rekomen. Kenapa? Karena dia bakalan nyampur kata kuncinya.
Jadi misal contoh teman-teman iklan ini di satu setting iklan sama, itu produknya contoh ada botol apa, parfum, red diffuser, terus habis itu ada kopi Bali. Nah, itu teman-teman nggak bisa setting advance advance settingan iklannya. Jadi nggak bisa setting kayak kata kunci yang lebih dalam lagi. Kenapa? Karena itu kan produknya banyak, jadi cuma bisa diatur atau disetting kata kuncinya manual dari Google, dari Shopee-nya gitu. Jadi manual kata kunci disetting dari Shopee-nya. Jadi kita nggak bisa ngerinci lebih detail lagi. Nah, itulah kekurangan kalau kita langsung settingin di satu settingan iklan yang sama, itu produknya banyak. Jadi istilahnya kayak males lah gitu. Nah, sebisa mungkin jangan pakai cara itu, karena emang kurang work atau kurang efektif. Jadi satu setting iklan, satu produk. Satu setting iklan, satu produk. Supaya kita bisa detailin nih, satu produk ini, kita bisa detailin kata kuncinya apa aja yang khusus buat produk ini. Terus produk yang ini, ntar kata kuncinya iklannya apa aja, khusus produk yang ini gitu. Jadi supaya lebih terinci gitu. Nah, kalau misalnya lebih terinci itu biasanya itu lebih tertarget iklannya. Dan kalau lebih tertarget berarti kan sesuai dengan apa yang dicari sama si customer-nya, ya kan? Nah, itu berarti kemungkinan dia closing itu lebih tinggi dibanding kalau iklannya itu kita nggak tertarget. Artinya contoh misalnya kita iklan ini produk parfum, tapi ternyata kita nggak pakai iklan yang rinci gitu, artinya di setting sama Shopee bebas sama Shopee terserah deh. Terus nanti walau alam gitu aja sama Shopee masukinnya ke kata kunci sabun gitu kan ya. Nah, itu kan nggak masuk ya. Jadi artinya karena produknya nggak masuk, jadinya nggak tepat sasarannya. Tapi biaya iklannya tetap dimakan sama Shopee. Nah, itu yang bikin rugi teman-teman. Kalau kita setting iklannya kayak gitu, atau kita nggak urut satu-satu lah gitu. Jadi sebisa mungkin satu setting iklan satu produk, satu setting iklan satu produk. Kata kuncinya banyak gitu. Kata kunci iklannya banyak gitu. Yang kita setting satu produknya. Nah, yang kemarin kita jelasin ya caranya gimana kayak gitu. Kata kuncinya tidak bisa diubah di HP ya Kak, harus di sales center. Kalau di HP emang dia nggak bisa Kak, kalau misalnya di aplikasi HP-nya itu nggak bisa, karena dia cuma bisa buat nyala sama matiin iklan doang gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih detail itu harus lewat sales center. Sales center itu bisa lewat HP juga di browser. Kalau di browser tinggal masuk aja seller.shopee.co.id. Kalau di web laptop atau komputer juga sama gitu. Nah, kalau di sales center itu dia bakal bisa lebih detail. Jadi kita bisa masukin satu-satu, terus kita bisa ngeriset kata kuncinya yang paling nomor atas tuh apa aja, kayak gitu. Nah, sebisa mungkin pakai kata kunci yang banyak ininya apa, banyak pengunjungnya gitu. Jadi yang standarnya tuh 1000 ke atas lah, jadi jangan 1000 ke bawah yang pengunjung kata kuncinya. Contoh misalnya kata kuncinya pengharum ruangan gitu. Nah, itu kalau misalnya pengunjung kata kunci itu 1000 ke atas itu pakai aja. Tapi kalau 1000 ke bawah itu saran saya jangan, karena kurang efektif gitu. Karena biasanya orang yang kata kuncinya 1000 ke bawah tuh nggak bakal ada yang klik sampai kapanpun juga nggak bakal ada. Kalaupun ada itu paling satu dua gitu kan. Jadi nggak yang banyak banget enggak. Jadi sebisa mungkin kata kunci itu aturnya yang udah 1000 ke atas yang pengunjung kata kuncinya gitu. Soalnya kalau ketika teman-teman setting iklan kan pasti ada ya di kata kuncinya itu misalnya pengalaman ruangan 1000 tayangan gitu kan. Terus apa berapa ribu tayangan, terus ini cuma 200, ini berapa gitu. Kalau bisa yang 1000 ke atas gitu. Oke, lanjut. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Tanya lagi nggak apa-apa yang banyak biar unek-uneknya keluar semua supaya bisa teman-teman lebih jelas lagi paham detailnya. Nanti buat kata kunci di situ paham ya Kak Putri, ntar paling bisa lebih detailin di sales centernya. Kalau cara setting iklan ada yang masih paham, ada yang masih bingung teman-teman, atau ada yang udah coba praktek cara iklannya gimana? Ada yang udah mulai iklan belum, atau masih ngerapi-rapi toko atau gimana? Saran saya sebelum benar-benar teman-teman di sini semua mulai iklan, itu rapiin dulu tokonya, mulai dari produknya, harganya, promonya, habis itu dekorasinya, pokoknya dirapin dulu semuanya. Karena ketika kita iklan, itu artinya kita nge-expose toko kita ke banyak orang gitu. Nah, kalau misalnya dekorasi tokonya kurang bagus, produknya belum diupload semua, promonya belum kita pasang, vouchernya belum kita adain, itu yang ada istilahnya ketika customer datang ke toko teman-teman, itu jadi kayak ngeliat toko kosong gitu. Artinya dia berkunjung cuma buat sekedar lihat aja gitu, nggak, oh ketika dia tahu nih toko kurang menarik nih, produknya kok cuma satu, terus harganya kok nggak ada promonya gitu, terus kok dekorasi tokonya gini doang gitu. Nah, itu yang bikin
tokonya jadinya nggak banyak yang lihat gitu. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman udah mau serius iklan, rapin dulu itunya. Mulai dari foto produknya, terus postingan produknya udah berapa banyak yang diposting gitu. Misalnya udah botol apel udah, di diffuser udah, parfum udah, semuanya udah. Contoh misal semua 10 produk udah semua diposting gitu. Atau mungkin 15 produk postingan produknya gitu. Jadi intinya udah banyak di postingan produknya. Terus ya harganya jangan lupa, promo harga coretnya juga jangan lupa. Terus jangan lupa dekorasi tokonya juga gitu. Karena dekorasi toko tuh juga yang bikin toko kita kelihatan enak buat dilihat sama si customer-nya. Jadi si customer itu bisa standby di toko kita lebih lama gitu. Karena kalau misalnya ketika traffic masuk terus toko kita dekorasinya kurang gitu ya, ya siap-siap aja dia bakal sekedar lihat habis itu langsung tinggalin gitu karena dia ngerasa nggak tertarik dengan produknya, nggak tertarik dengan desain tokonya, enggak gitu. Ataupun vouchernya. Jadi sebisa mungkin kalau emang udah masuk iklan sebelum itu ya itunya dibagusin dulu. Kak, kalau datangin traffic dari Facebook atau Instagram itu gimana, Kak? Jadi kalau datengin dari situ ya, itu tinggal kasih link produk atau link toko Shopee kita aja. Gitu. Contoh misalnya di Facebook ya, di Facebook Group. Contoh misalnya kita lagi nge-share di Facebook Group. Kita share foto-foto produk kita gitu kan. Dan juga link toko Shopee kita gitu. Dan sertain juga nama toko Shopee-nya apa gitu. Jadi supaya si yang orang lihat postingan kita ini dia bisa tahu gitu. Jadi oh ini bisa belanjanya di Shopee nih, di link toko ini, nama toko Shopee ini gitu. Jadi kalau misalnya ada customer yang pengen beli, dia bisa klik linknya. Atau kalau misalnya dia ragu klik linknya, dia tinggal masuk ke Shopee terus cek nama tokonya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman posting di Facebook grup ya, itu masukin nama tokonya sama link Shopee-nya gitu. Entah itu di Facebook atau di Instagram gitu. Tapi biasanya lebih di Facebook sih. Kalau Instagram itu lebih ke kayak bio Instagram gitu. Kalau bio Instagram kan dia bisa kelihatan banget ya ntar masukin di link bio-nya gitu. Link bio-nya ntar bisa pakai apa yang bisa masuk banyak linknya gitu. Nah, kalau misalnya di Facebook Group itu teman-teman bisa bisa nge-share produk, bisa nge-share foto produk di berbagai grup gitu. Bebas grupnya apa aja. Jadi misalnya di grup parfum gitu, teman-teman nge-share kita jual nih, kata-katanya menarik ya, bikin yang menarik gitu. Kita jual atau mungkin, halo Kak, apakah di sini ada yang nyari parfum? Kita ada loh gini. Jadi bahasanya tuh bahasa yang enak atau sebisa mungkin jangan yang baku lah gitu. Jadi kita pakai bahasa yang orang sehari-hari. Jadi supaya orang tuh enak bacanya gitu. Artinya kalau misalnya bahasanya terlalu baku kan biasanya, ini terlalu iklan banget nih, biasanya langsung di-skip, langsung bakal di-skip gitu. Tapi kalau misalnya bahasanya yang kayak keseharian kita lah gitu, misalnya contoh, "Halo guys, ini dijual nih ada parfum, kalau teman-teman kalau misalnya ada yang mau beli, bisa ke sini ya, ini parfum buat mobil, ini parfum bisa buat kamar mandi." Jadi kita pakai bahasa itu bahasa sehari-hari gitu. Itu orang yang baca itu biasanya bakal lebih tertarik atau lebih ngena gitu. Karena kenapa? Karena bahasanya nggak baku gitu. Jadi kesalahan ini khusus buat yang ini ya, buat organiknya ya, kalau teman-teman mau posting di grup Facebook, kalau misalnya kita terlalu pakai bahasa baku, biasanya orang udah tahu itu iklan bisa langsung skip gitu. Jadi sebisa mungkin bahasanya bahasa yang sehari-hari aja, supaya gampang diterima sama orang-orang. Nanti tinggal masukin deh, jangan lupa disertain di bawahnya tuh nama nama tokonya sama link toko Shopee-nya dimasukin gitu. Jadi teman-teman perlu buat dulu nih auto text-nya, deskripsi produknya itu atau chat atau teks yang teman-teman bakal mau kirim di grup Facebook-nya tuh apa gitu. Kayak gitu. Itu mesti dibuat dulu, setting dulu entah ada tulisannya kayak gimana, urutan tulisannya kayak apa gitu. Terus mungkin ada kayak emot-emot apa yang bikin itu lebih kelihatan menarik atau mungkin apa atau mungkin nomor HP atau apa. Jadi kita bikin sebenarnya mungkin lah. Itu harus kita konsep dari awal. Kalau mau posting-posting di grup Facebook gitu. Jika kita melakukan penilaian terus kita live apakah nggak masalah? Kalau live doang nggak masalah Kak, gitu, aman. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kalau penilaian itu lebih ke arahnya gini, masalah tentang kepercayaan. Jadi ketika ada orang mau check out, terus dia belum tahu nih produk ini bagus atau enggak, dia pasti bakal lihat ke penilaian. Tapi kalau di live itu dia orang-orang kan cenderungnya ngeliat produk aslinya yang kita live-in gitu. Jadi harusnya lebih aman gitu. Beda kalau misalnya teman-teman iklan kata kunci produk gitu kan. Terus ketika udah iklan kata kunci produk, terus produknya nggak ada penilaiannya. Nah itu biasanya bikin orang ragu buat check out kayak gitu. Jadi sebisa mungkin entah itu dalam kondisi kita nge-live ataupun kita iklan kata kunci produk ataupun kita organik segala macam,
sebisa mungkin harus ada pilihan produknya. Supaya apa? Supaya lebih terpercaya lah. Jadi si customer itu makin yakin buat beli gitu. Jadi kita udah ngeyakinin di live nih dengan tampilan produknya begini, apa produknya tampilannya begini, terus wanginya begini. Nah, kita harus juga ngeyakinin di postingan produk kita kalau emang produk ini pernah terjual kayak gitu. Jadi si customer tuh ngerasa kalau misalnya yang beli produk ini tuh nggak cuma dia doang kayak gitu. Itu inilah apa eh, mindset customer-nya. Kalau dia mau beli pasti yang udah pernah dibeli sama orang lain supaya apa? Supaya dia tahu kalau ini tuh barangnya tuh bagus gitu. Jadi dia lebih yakin gitu. Jadi kita tuh mancing keyakinan si customer itu buat langsung check out kayak gitu. Kak, saya kan udah daftar Garsukir Ekstra. Awalnya muncul di foto utama di masing-masing produk, tapi kenapa tiba-tiba hilang ya? Solusi gimana, Kak? Itu biasanya emang kayak gitu, Kak. Jadi kadang hilang, kadang muncul. Tapi tetap kok, itu hitungannya tetap Gratis Ongkir Ekstranya tetap terdaftar di toko Kakak. Jadi kalau misalnya ada yang mau check out nih, ada yang mau check out di toko Kakak pakai voucher Gratis Ongkir Ekstra, itu tetap bisa gitu. Cuman kalau logonya sendiri, emang kadang suka hilang, kadang suka muncul lagi. Di toko saya pun juga begitu. Jadi kadang munculnya itu pas lagi event gitu kan ya. Jadi nggak langsung tiap hari gitu, terus tiba-tiba ngilang nih gitu. Terus tiba-tiba muncul lagi pas lagi event kayak gitu. Jadi emang kadang-kadang ya itu kadang kalau udah muncul kadang hilang, kadang muncul lagi. Jadi tergantung. Jadi kita nggak bisa atur untuk tampilan Grace Ukirsa itu bakal ada atau enggak gitu. Yang jelas ketika udah daftar, ya, semua orang yang masuk ke toko kita itu bisa check out pakai voucher Grace Ukirsa-nya gitu. Ini pun juga kan belakangan lagi ada ini ya, lagi Ramadan. Jadi mungkin di sini semua teman-teman yang ikut event pasti bakal ada muncul tag Big Ramadan Sale. Karena di toko saya juga, karena saya kan ikut event-event Big Ramadan Sale, itu muncul tag Big Ramadan Sale-nya. Kalau teman-teman di sini semua ada yang ikut ya sama event Ramadan Sale gitu. Jadi nggak cuma Garis Ukir Ekstra doang, tapi ada Big Ramadan Sale, ada KSB Extra, ada Murah Lebay. Jadi banyak tuh tag-nya yang bisa muncul di toko Shopee teman-teman. Gitu. Sebenarnya nggak masalah sih, intinya kalau buat tampilannya itu tampilan logo tag-nya yang penting udah terdaftar gitu. Dia bakal muncul seiring berjalan waktu lah gitu. Jadi nggak harus banget muncul tiap hari nggak. Karena itu settingannya Shopee sendiri bukan kita gitu. Untuk lanjutin iklan yang sudah pernah di set, bagusnya buat iklan pencarian baru atau gimana Kak? Bagusnya gimana? Sebenarnya kalau iklan itu ya kita nggak usah nggak sebenarnya ya kalau di iklan itu kita nggak bisa misalnya contoh udah set iklannya nih terus kita hapus iklannya total otomatis langsung dihapus semua terus kita bikin baru itu nggak bisa. Itu kalau misalnya di Facebook Ads oke lah bisa kayak gitu. Cuman kalau di Shopee kita kayak gitu nih misalnya udah setting iklannya itu kalaupun kita nonaktifin iklannya kata kunci iklannya tuh masih ada nyangkut di produk itu. Artinya ketika kita aktifin iklannya lagi itu kata kunci yang lama-lama itu masih ada di situ di dashboard iklan kata kunci produknya itu. Jadi teman-teman kuncinya apa caranya gimana ya tinggal tinggal hapus atau buang atau nonaktifin kata kunci yang nggak masuk aja yang nggak relate gitu. Jadi kunci adalah aktifin kata kunci yang emang berhubungan dengan produknya. Kalau misalnya nggak berhubungan ya jangan aktifin kata kuncinya gitu alias di delete aja gitu. Dan delete-nya pun juga nggak bakal langsung hilang dari dashboard kata kunci iklannya itu, kata kunci produknya itu, tapi dia bakal tetap di situ, cuman dia bakal ke paling akhir. Jadi kalau teman-teman misalnya contoh kata kunci iklannya ada 2 halaman. Jadi entah kalau misalnya halaman pertama tuh isinya tampilan semua yang berjalan, halaman 2 di bagian terakhir itu yang kata kuncinya dihapus gitu. Tapi bisa balik nggak? Bisa. Kalau teman-teman mau balikin lagi, diaktifin, nanti ada tulisannya kok, kembalikan kata kunci. Jadi ketika teman-teman klik kembalikan, dia bisa langsung aktif lagi gitu. Jadi nggak bakal langsung hilang, langsung dari dashboard hilang, enggak gitu. Itu konsekuensi kalau teman-teman udah masukin kata kunci iklannya di dashboard iklan gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya udah di set, ya nggak apa-apa dilanjutin aja settingan iklannya gitu. Entah itu mau diedit bitnya ataupun produknya bebas gitu. Intinya kalau misalnya udah di sebelum ngedit, kalau udah berjalan ya sebisa mungkin kalau nggak mau pusing atau ribet dimatiin dulu, baru diedit bitnya, diedit kata kuncinya apa aja yang dimasukin yang baru. Kalau udah semua selesai diedit, bitnya udah pas semua, inget ya, misal teman-teman contoh misalnya masukinnya banyak kata kuncinya.
Tapi teman-teman cuman ngubah settingan bit iklannya itu yang di halaman pertama doang, halaman 2, ketiga, 4-nya nggak diubah. Siap-siap aja teman-teman bakal boncos. Kenapa? Karena kan kata kunci di halaman kedua, ketiga, keempat itu kan juga bitnya belum diubah teman-teman, tapi kata kunci itu berjalan. Jadi mungkin yang bisa bikin itu boncos juga karena hal itu. Jadi kita udah ngubah nih bitnya di halaman pertama, tapi kita lupa ngubah yang di halaman kedua. Padahal di halaman kedua itu juga ada kata kunci yang bitnya itu kita belum belum ubah settingan, jadi masih harganya 12.000, 5.000, 8.000 gitu. Jadi makanya kenapa mungkin tiba-tiba langsung habis itu karena itu gitu. Jadi kita belum detail settingin atau ubah bit iklannya. Jadi mungkin baru halaman pertamanya doang yang kita ubah, tapi halaman kedua, ketiga, 4, 5 gitu. Kalau misalnya kita masukin kata kunci iklan banyak ya, itu belum kita edit semua gitu. Bisa jadi karena itu. Makanya coba ntar dicek lagi ya kayak. Jadi mungkin di halaman keduanya dicek bitnya berapa, udah masuk belum, udah ubah belum gitu. Kan soalnya kan kalau misalnya teman-teman di misal contoh produknya botol apel, terus teman-teman lihat ke kata kuncinya itu kan ada kata kuncinya ada halaman 1, 2, 3, 4 ya. Kalau teman-teman masukin banyak, itu dia bisa ubah itu. Nah, ntar semua setiap kata kuncinya diubah aja. Kalau ubah masal belum mencakup semuanya, Kak. Kalau ubah masal itu dia cuma mencakup satu halaman itu doang. Jadi nggak langsung kayak semua halaman, enggak gitu. Jadi kalau misalnya misal contoh klik semuanya nih, di-sort semua kan ya, misalnya dipilih semua gitu. Dipilih semua, habis itu klik ubah kata kunci, ubah masalnya apa aja, misal contoh harga bitnya diubah masal, habis itu tipe pencocokannya diubah masal. Nah, klik yes gitu kan ya. Nah, itu yang baru ubah itu yang kakak centang doang, dan kalau misal satu halaman ya cuma bisa satu halaman itu doang. Halaman keduanya harus di kayak gituin lagi, jadi satu-satu ubahnya gitu. Jadi satu halaman sekali ubah masal, satu halaman lagi sekali ubah masal, satu halaman lagi sekali ubah masal, sampai yang halaman terakhir. Kalau misalnya halamannya banyak gitu ya, artinya kalau halaman banyak kan berarti kan kata kunci dimasukin juga banyak. Kalau misalnya kata kuncinya yang dimasukin banyak, berarti halamannya banyak juga gitu. Jadi sebisa mungkin kalau bisa masukin kata kunci itu yang banyak, tapi masih yang relate sama produknya. Jangan yang nggak masuk sama kata kunci produknya. Jadi artinya tetap kata kuncinya kita pilih yang sesuai dengan produknya. Gitu. Ayo lanjut pertanyaan selanjutnya. Oh, pantesan saldo iklannya habis, terus saya ubah masal aja kemarin misalnya per 400 udah itu semua. Iya, mungkin itu bisa jadi masih halaman pertamanya, Kak. Coba Kak John sambil cek aja ya mungkin bisa sambil cek sekarang atau nanti boleh ntar di halaman iklannya gitu kan ya. Kan mungkin kemarin udah masukin banyak, nah ntar cek aja halaman kedua ketiganya, itu bisa jadi settingan bitnya masih sama. Artinya masih masih 4.000, 5.000, 12.000 gitu. Nah, kalau masih sama, coba langsung ganti secepat mungkin karena takutnya makin rugi gitu. Sayang juga, jadi sebisa mungkin diganti cepat. Itu mungkin yang baru diganti itu yang masih halaman-halaman awalnya doang, halaman pertama gitu. Nah, mungkin kata kunci ini mungkin banyak, jadi nggak semuanya langsung keganti gitu. Nggak apa-apa, itu kan bagian dari proses pembelajaran, Kak. Jadi kalau misalnya seandainya rugi di situ, berarti kan emang karena salah di kitanya yang kurang lebih teliti gitu kan. Nggak apa-apa, itu jadiin pelajaran aja gitu. Di bisnis kayak gitu. Jadi kita kalau misalnya ada kerugian, jangan anggap itu kayak rugi tok, tapi jadi ini tuh media pembelajaran. Kalau kita tuh berarti next-nya harus lebih detail, harus lebih teliti, atau mungkin kita harus lebih ngulik lagi gitu. Soalnya karena nol kan rencananya mau set lagi dulu baru oke. Iya benar, kalau bisa kayak gitu. Jadi supaya lebih aman sih. Karena kalau tiba-tiba langsung disaldo, terus kondisi iklannya lagi nyala, itu langsung kesedot semua. Langsung habis gitu kan ya. Soalnya saya juga pernah kayak gitu. Itu kehilangnya 40.000 lagi gitu kan. Itu nggak nyampe 1 menit, itu 40.000, tiba-tiba langsung ludes gitu. Padahal saya waktu itu juga ya namanya juga baru pemula gitu. Ya jadi asal setting masukin aja gitu. Itu masih settingan bit yang awal, yang 12.000, masih 8.000, yang masih 5.000 gitu kan. Ya, itu belum ada 1 menit langsung hilang 40.000. Padahal saya baru top up 100.000 gitu kan. Itu saya di situ jadi belajar gitu. Artinya, oh berarti kalau misalnya gini, kalau mau aman ya coba nonaktifin dulu deh gitu. Atau kalau misalnya nggak mau nonaktifin, pas masukin kata kunci bitnya itu langsung diubah satu-satu di halaman kanannya itu. Di pas lagi kita masuk itu langsung ubah satu-satu gitu. Jadi jangan langsung masukin ke dashboard-nya. Kalau langsung masukin ke dashboard kata kuncinya, jadi kan teman-teman pasti awal-awal tuh milih kata kunci dulu. Nah, itu kan masih di tempat pilihan ya, itu masih bisa dihapus atau enggak. Nah, kalau ketika kata kunci itu udah masuk ke dashboard-nya, masuknya udah masuk ke semuanya itu langsung jalan otomatis, teman-teman. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang mau main aman, ya nonaktifin dulu nonaktifin dulu iklannya, baru kita edit harganya.
itu lebih aman, anti boncos gitu. Maksudnya jadi kita lebih detail gitu. Jadi mungkin yang dimaksud lebih sering boncosnya itu karena kita lupa settingan kata kunci bitnya itu, teman-teman. Bisa jadi karena hal itu. Atau bisa jadi juga mungkin karena bitnya terlalu tinggi pas lagi iklannya gitu. Terus nggak dibarengin dengan kepercayaan produk yang bagus juga. Jadinya banyak orang berkunjung, banyak orang klik foto produknya. Artinya kan kalau orang banyak berkunjung atau klik foto produknya, artinya foto produknya bagus dong. Artinya banyak orang tertarik dengan foto produk dan harganya. Cuman apa yang bikin mereka nggak beli bisa jadi karena mungkin bukan akhir bulan, atau mungkin bisa jadi yang paling dominan itu adalah karena belum ada penilaian atau penjualannya. Jadi di situ poinnya. Oke, sebentar Kak. Kemarin sih untung iklannya yang 50.000 guys dari Shopee. Jadi nggak apa-apa. Oh, kemarin sih untung iklannya yang 50.000 gratis dari Shopee. Jadi nggak apa kali lah. Jadi mungkin dapat saldo Shopee gratis ya dari Shopee-nya. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Soalnya kemana Kak? Ada Kak aman. Jadi kalau misalnya mau ditanyakan langsung ditanyain aja, langsung di chat atau kalau mau ada yang mic juga nggak apa-apa. Ayo teman-teman, mungkin masih ada yang bingung cara iklannya gimana. Ada yang masih bingung? Ya teman-teman kalau ada yang mau nanya silahkan nanya lagi yuk teman-teman yuk. Masih saya kasih 1 atau 2 lagi deh pertanyaan sebelum jam 10. Kalau saldonya 0, iklannya langsung berhenti ya. Iklannya tuh langsung berhenti, tapi settingan iklannya jalan. Artinya kalau settingan iklan jalan, begitu saldonya masuk, itu langsung otomatis jalan lagi. Jadi kalau misalnya settingan iklannya dia mati, dia mau kita isi saldo berapapun nggak bakal langsung jalan. Tapi kalau misalnya settingan iklan nyala, walaupun saldonya kosong, ketika kita isi saldonya, itu langsung otomatis jalan gitu. Jadi kuncinya adalah ada di settingan iklannya. Apakah settingan iklannya masih tetap jalan atau enggak gitu. Kalau jalan terus misalnya settingannya kita lupa mati ini gitu. Jadi sewaktu-waktu kita top up saldo iklannya, ya dia otomatis langsung ke sedot buat iklan kayak gitu. Makanya kalau bisa teman-teman iklan itu kalau misalnya di awal ya itu nyalain aja terus 24 jam gitu. Karena kita bakal nyari tahu nih apakah ini iklannya bagus di jam berapa gitu atau seberapa banyak sih disedot saldo iklan kita. Nah, kalau misalnya settingan iklannya masih udah mati, nah itu berarti udah lebih aman. Jadi kalau misalnya iklannya kita top up, habis itu kita mau nyalin lagi iklannya nggak aman, itu bakal langsung jalan. Apa bisa atau boleh sembarang waktu kita matiin settingan? Boleh Kak gitu. Jadi intinya ini sesuai dengan yang strategi Kakak ya. Tapi saya sarannya tuh kalau buat iklannya itu kalau di awal iklan tuh sebisa mungkin jangan dimatiin dulu Kak. Karena kalau misalnya dimatiin itu kan artinya produk kita jadi kurang di-push ya sama Shopee. Jadi biasanya nih ya, kalau misalnya di awal itu pasti iklannya itu kayak sehari itu enggak jangan kan sehari deh, seminggu itu belum nyampe kali habis 10.000 gitu kalau di awal-awal gitu. Kenapa? Karena produk kita belum di-push banget sama si Shopee-nya. Artinya masih kayak di-push dikit-dikit gitu loh sama Shopee-nya. Nah, kita perlu cari tahu dulu nih atau perlu perbanyak dulu. Jadi kalau kata kuncinya adalah gini, kalau iklan teman-teman udah makin banyak disedot saldonya, artinya teman-teman iklannya udah mulai bagus, tapi baru sekedar bagus ya iklannya, belum penjualannya. Artinya traffic yang dijangkau sama Shopee-nya makin banyak gitu. Nah, sekarang gimana caranya biar ada penjualan? Ya, yang kayak saya bilang, harus ada penilaian produknya. Terus jangan lupa kasih voucher, harga coret, promo, segala macam yang bikin si customer itu mau segera check out kayak gitu.
Jadi kalau misalnya teman-teman sih semua mau yang bikin yang lagi iklan ya gitu. Jadi di awal itu jangan langsung nggak berharap kalau misalnya iklan langsung ada penjualan, enggak. Tapi targetnya adalah gimana caranya trafficnya banyak dulu gitu. Yang orang berkunjung tokonya banyak dulu, yang klik produknya banyak dulu gitu. Karena kalau misalnya udah yang klik produk banyak, artinya foto produk teman-teman, iklan produk teman-teman tuh bagus gitu. Cuman yang bikin mereka check out itu adalah biasanya karena satu, akhir bulan atau tanggal gajian, atau dua, tanggal event, atau ketiga dia ngelihat penilaiannya dulu gitu. Biasanya kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya dia emang lagi butuh sekarang, dia nggak perlu check out akhir bulan, langsung di check out saat itu juga bisa gitu. Cuma kalau nah itu kan kalau misalnya di awal ya. Kalau misalnya udah misalnya contoh penjualannya udah tiap hari ada gitu kan ya. Nanti teman-teman matiin iklannya tuh, jadi teman-teman punya jadwal kapan harus nyala iklan, jadwal kapan harus matiin iklan, supaya apa? Supaya budget iklan itu efektif. Soalnya kalau misalnya udah bagus ya iklannya, terus ordernya udah bagus tuh biasanya kalau teman-teman nyalain 24 jam itu biayanya tuh ngawur banget teman-teman. Karena saya pernah nyoba gitu ya. Itu bisa mungkin kayak langsung tiba-tiba 100.000 habis dalam sehari 24 jam gitu kan. Jadi ketika saya top up 12.000, itu langsung tiba-tiba habis gitu. Saya tinggal tidur doang gitu kan. Itu kenapa? Karena dia malam itu juga tetap kesedot. Nah, jadi saya amatin gitu kan. Jadi iklan yang efektif buat ada penjualan itu biasanya itu cuma dari pagi sampai sore. Kalau malam itu belum. Itu kalau buat iklan itu belum efektif. Tapi kalau buat pengunjung itu efektif banget. Tapi kalau buat penjualan belum. Makanya tadi saya bilang di awal itu 24 jam dulu naikin iklannya gitu. Ntar biasanya di-push-nya pas malam-malam, pagi, siang, sore. Tapi kalau malam itu biasanya lebih banyak pengunjungnya gitu. Karena kan jam orang pulang kerja, orang biasanya udah ngecek HP mereka gitu, Shopee segala macam. Nah, itu pengunjungnya jadi lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya jam-jam kerja, pagi, siang, sore itu biasanya pengunjungnya nggak begitu banyak, tapi orang yang beli lebih pasti gitu daripada kalau misalnya malam. Nah, kalau malam itu biasanya yang pembeli pasti itu biasanya jam 12 lewat. Kayak jam 12, jam 1 itu biasanya ada yang beli dan itu pasti. Jadi kalau mau top up saldo iklan itu dimatiin dulu ya Kak settingan iklannya. Sebenarnya nggak perlu dimatiin sih kalau misalnya settingan iklannya udah bagus atau sama atau udah oke, ya nggak perlu dimatiin gitu. Yang perlu dimatiin adalah ketika teman-teman ngedit settingan iklannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngedit kata kuncinya, bitnya itu saran saya dimatiin dulu gitu. Supaya apa? Supaya lebih aman gitu. Takutnya kalau teman-teman nambahin kata kunci baru, terus teman-teman lupa buat ganti bitnya, lupa buat ganti harga bitnya. Ya udah nanti jadinya kemakan harga bitnya sesuai dengan yang disaranin sama Shopee, yang 12.000 tadi, yang 5.000 tadi gitu. Makanya kalau bisa namanya pas lagi setting-setting atau edit-edit iklannya atau edit bit iklan di produknya itu dimatiin dulu iklannya. Kalau saldo sih, kalau top up saldo nggak harus dimatiin, nggak apa-apa. Intinya kalau setting iklan jalan, ketika top up saldo masuk itu langsung jalan iklannya. Dan nggak bakal langsung kesedot ya, kesedot iklannya itu kalau misalnya produknya ada yang klik. Tapi kalau misalnya nggak ada yang klik, ya nggak bakal kemakan di iklannya. Harga paling minim itu rekomendasi standarnya ya, standar 300 itu paling kecil banget. Jangan 200 teman-teman ya, karena 200 itu terlalu kecil dan susah di-up. Kalau dulu itu biaya jebitnya tuh murah teman-teman, zaman tahun kapan ya, sekitar tahun 2019 2018 tuh, itu biaya bit iklan itu kayak cuman Rp150, 180, itu zaman-zamannya bit iklan tuh masih rendah banget dan masih oke banget sih. Nah, kalau sekarang itu udah nggak bisa kalau 100 rupiah gitu. Jadi kalau buat kata kunci ya, bukan buat produksi rupa ya. Kalau buat kata kunci itu dia minimal Rp200 gitu kan. Tapi rekomennya coba start dari Rp300 gitu. Sampai rentangnya 1.000 itu maksimal lah. Jadi mesti harus coba bitnya berapa paling bagus gitu. Jadi kalau misalnya udah kurang di push, coba naikin dikit bitnya. Tapi kalau misalnya udah terlalu di push banget gitu, coba turunin bitnya dikit-dikit gitu ya. Misalnya contoh di bit 700 terlalu di push banget sama Shopee-nya. Artinya mungkin teman-teman belum istilah gini, baru mulai iklan, terus belum apa-apa tiba-tiba pengunjungnya terlalu banyak banget dan nggak ada yang beli sama sekali nih gitu kan di awal. Terus itu sehari misalnya udah habis 50.000, padahal baru iklan nih. Nah itu kan berarti kan ada yang salah dengan seri iklannya. Bisa jadi bitnya terlalu tinggi. Kenapa? Karena kan ini baru awal-awal. Biasanya kalau awal itu kalau tiba-tiba meledak langsung meledak iklannya kesedot banyak tuh berarti dia karena bit iklan terlalu mahal. Bukan karena terlalu di-push sama Shopee-nya gitu, tapi karena terlalu mahal. Nah, kalau biasa di-push sama Shopee itu bisa ditandai dengan biaya iklan yang tinggi dibarengin dengan orderan yang bagus juga gitu.
Jadi settingan bid di awal saran saya mau coba 1 dulu 300. Naikin dikit-dikit 100, 100 gitu. Tapi jangan langsung sehari 100, 100 enggak. Kita masih tes dulu teman-teman. Nah, intinya jam-jam orang banyak order itu biasanya tengah malam atau pas lagi tanggal event. Event atau tanggal kembar itu paling banyak orang itu belanja gitu. Iklan produk serupa nggak boleh diatur bidnya ya, Kak. Iklan produk serupa itu sebenarnya bisa diatur gitu ya. Cuman saran saya lebih bagus diaturnya setting otomatis dari Shopee-nya aja. Jadi kita nggak perlu setting yang gimana-gimana gitu. Jadi kalau bisa, kalau iklan produk serupa itu settingannya udah sesuai dengan Shopee aja gitu. Jadi biasanya kan kita ada patokannya tuh kalau settingan kita tuh berapa. Cuma kalau settingan Shopee itu kita aturnya bebas sesuai yang Shopee mau aja. Mau dia settingan harganya bidnya berapa gitu. Mau 100, 200, terserah dia. Tapi yang jelas sepengalaman saya pribadi, iklan produk serupa itu dia bidnya enggak yang tinggi-tinggi banget sih. Jadi kayak cuman Rp100 doang. Ya, pokoknya enggak yang nyampe 1.000 gitu, enggak lah gitu. Jadi walaupun kita atur otomatis sesuai Shopee-nya apa aja gitu, itu nggak bakalan lebih dari 1.000 satu kliknya. Paling cuman kayak 100, 200, 300, atau mungkin 400 kayak gitu. Karena kalau settingan produk serupa, itu dia otomatis dari Shopee langsung. Kecuali kalau misalnya settingan atur kata kunci untuk iklan toko, ya bukan iklan produk. Nah, itu baru kita bisa setting kata kuncinya dengan bit yang kecil juga gitu. Karena tapi di awal sekarang belum langsung bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman di awalnya cuma bisa iklan produk doang sama produk serupa. Jadi iklan kata kunci produk sama iklan produk serupa. Nah, kalau misalnya iklan kata kunci untuk toko gitu kan. Jadi kayak pencarian toko misalnya contoh teman-teman di pengaturan itu di pencarian teman-teman klik pengharum, nanti pasti ada toko yang muncul paling atas kan ya. Nah, itu masuknya ke iklan toko teman-teman atau iklan kata kunci untuk toko gitu. Nah, itu bakal muncul nanti seiring berjalan waktu kalau iklannya udah sering lah gitu. Jadi nggak bakal langsung muncul sekarang gitu. Nah, itu bitnya murah teman-teman kalau iklan kata kunci toko itu. Bisa bisa dari 100, bisa dari 200, pokoknya murah banget deh. Beda kalau kata kunci produk ya. Karena kalau kata kunci produk ini dia bakal langsung to the point gitu. Kalau kalau toko kan kita juga bersaing sama toko lain gitu. Jadi kita bisa settingannya lebih rendah lagi gitu. Oke, lanjut. Ada apa lagi teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi, guys? Nggak apa-apa. Oke, nggak ada kah? Oke, kalau gitu karena berhubung udah nggak ada yang nanya lagi dan waktu udah menunjukkan jam 22.09 WIB, jadi untuk Zoom evaluasi hari ini sampai di sini dulu teman-teman ya gitu. Jadi ntar mungkin sisanya teman-teman bisa tanya di grup atau nanti tag saya gitu atau tag Kak Wiku atau Bang Wiku gitu kan. Jadi teman-teman bisa nanya lagi di grup yang lebih detailnya. Tapi cuman kalau di Zoom ini emang biasanya yang lebih detail banget gitu sih. Cuman saya belum nemuin yang pertanyaan yang detail banget itu belum. Karena biasanya kalau detail banget itu saya bakal kasih tahu step by step-nya di Shopee-nya itu gimana. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu buat Zoom evaluasi meeting hari ini. Makasih banyak teman-teman semua dan kita akhiri Zoom evaluasi hari ini dengan bareng-bareng teman-teman ya. Makasih teman-teman semua yang udah hadir di Zoom evaluasi ini. Teman-teman semua boleh kalau mau live teman-teman. Thank you teman-teman semua.